tapi peristiwa-peristiwa itu akan terus berlanjut karena karakter itu sudah tertanam. Sehingga akhirnya ya akan ada kejadian-kejadian yang terulang. Entah meskipun hari ini kita mendengar bahwa itu bukan tamparan, itu bukan pemukulan, tidak ada lempar-melempar. Tapi pada akhirnya semua orang tahu dan hai korban ghosting. Dalam sebuah hubungan, seringkali pertikaian-pertikaian yang terjadi itu bukan permasalahan-permasalahan yang besar, tapi permasalahan kecil yang dibesarkan. Entah itu adalah pertanyaan yang kemudian muncul secara tiba-tiba, aku sayang kamu atau tidak gitu kan, atau tentang pemilihan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang keinginan sang kekasih gitu. Dan ternyata persoalan ini tidak hanya tentang hubungan, tidak hanya terjadi dalam hubungan, tapi juga di kementerian. Dan kementeriannya ini adalah Kemendikti-Saintek, Kementerian Perguruan Tinggi, yang kemudian sains dan teknologi, levelnya sudah di atas gitu. Tapi persoalannya adalah persoalan-persoalan yang remeh. Saya kira berbagai macam aksi demonstrasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek itu adalah tentang persoalan yang mendasar demi bangsa dan negara. Tapi ternyata persoalannya tidak tentang itu. Ini ternyata aksi demonstrasi yang dilakukan dengan pegawai-pegawai yang ada di bawah kementerian itu karena ada berbagai macam ketidakadilan yang terjadi, kesewenang-wenangan para pejabat petinggi yang ada di kementerian itu. Seolah-olah apakah kemudian sang menteri ini adalah orang baru di pejabat-pejabat tinggi sehingga akhirnya ketika memiliki berbagai macam kekuasaan, kewenangan, dia bisa bertindak seperti apa yang dia mau. Dia bisa melampiaskan seperti apa yang dia rasakan. Karena rasa-rasanya begitu. Dan kita melihat bagaimana kemudian pegawai yang ada di sana, salah satunya yang terdampak adalah Neni, yang merupakan pegawai di bagian peran tata humas ahli muda dan PJ rumah tangga Kemendikti-Saintek, itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil hanya karena berbagai macam kesalahan terkait dengan meja. Kesalahan terkait dengan meja yang seharusnya gak ada di sana katanya, harus diganti. Dan itu sebenarnya adalah permintaan dari sang istri. Makanya kemudian di spanduk tertulis bahwa kita adalah pegawai negara, pejabat negara, digaji oleh negara, bukan babu keluarga. Ini mungkin adalah berbagai macam hasil-hasil kerja-kerja masa lalu yang kemudian lebih mementingkan keluarga. Enggak. Dan dari berbagai macam kejadian ini akhirnya ada berbagai macam sentimen-sentimen. Entah perkataan-perkataan yang kemudian keluar, ya keluar kamu sekarang juga, bawa semua barang-barang kamu. Sana, kamu pergi di klasmen aja. Diusir, suruh ke urusan menengah dan dasar. Emang dia siapa bisa merubah akhirnya rotasi berbagai macam pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai yang ada, tapi lintas kementerian. Kok bisa gitu kan? Kok bisa berpikirnya sampai sejauh itu? Kalau memang ada berbagai macam rotasi, bukan dipecat dan sebagainya, harusnya kan dipindah di lingkup situ saja. Tidak sampai kemudian diusir untuk pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini kan repot jadinya gitu. Transfer pegawai antara kementerian. Sehingga dari kejadian ini kita melihat bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pegawai karena berbagai macam keresahan yang harus disampaikan dan tidak boleh dibiarkan. Karena kalau tidak begitu, kejadian-kejadian ini akan terus berulang, akan terus terjadi. Persoalan meja menjadi masalah yang cukup besar dan akhirnya menjadi persoalan yang malah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan seseorang tertentu. Dan menteri kita, Bapak Satrio Sumantri Bojonegoro, ini kan memang menteri yang kemudian secara usia cukup di atas rata-rata, meskipun pada akhirnya tidak ada persoalan tentang usia, tapi kadang ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kita memang sudah berada di level-level tertentu, rasa-rasa demikian itu memang pasti ada gitu, rasa-rasa sentimental begitu memang pasti ada. Dan
Mungkin ada berbagai macam persoalan sehingga butuh pelampiasan, dan karena beliau memiliki jabatan maka akhirnya pelampiasannya terhadap pegawai-pegawai yang ada. Dan inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika pegawai-pegawai ini tidak dilihat sebagai manusia. Mungkin memang mereka adalah pembantu atau PJ rumah tangga di kementerian tersebut, tapi jangan sampai akhirnya perilaku kita tidak memanusiakan mereka. Kan ini persoalannya. Dan ada yang lebih parah lagi adalah ketika akhirnya ada salah satu yang kemudian menanggung jawab si Mbak Neni ini gitu kan, ada penanggung jawabnya, Mbak Neni kan bawahannya gitu kan, menanggung jawab. Dan ada juga persoalan-persoalan yang akhirnya tersebar gitu kan, terkait dengan tampar menampar, lempar melempar yang dilakukan oleh sang Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro kepada pegawai-pegawai di bawahnya. Dan hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, apa mungkin seorang menteri di pendidikan tinggi, sains dan teknologi bersikap dan berkarakter demikian? Saya kira ketegasan-ketegasan itu harus disalurkan pada hal-hal lain terkait dengan program, terkait dengan tujuan, visi, cita-cita yang kemudian ingin dilanjutkan atau ingin diperbaiki untuk perguruan tinggi kita, untuk sains dan teknologi kita. Bukan persoalan-persoalan yang akhirnya malah ketegasan-ketegasan ini kepada hal-hal yang gak jelas. Yang soal meja lah, yang soal airnya kenapa mati gitu kan. Memang pertanyaan-pertanyaan cukup kritis. Kenapa airnya bisa mati? Kenapa kamu tidak mendampingi? Kenapa kamu ngapain aja selama ini? Cukup kritis gitu ya. Semuanya ditanya. Dan itu salah semua jawabannya. Gak ada yang benar. Memang kita di hadapan sang majikan tidak akan pernah benar gitu kan. Dan majikan pasti memang akan selalu merasa benar dan selalu menyalahkan. Itu kan yang kemudian akhirnya terjadi. Tapi apakah kemudian ini baik untuk posisi Kementerian Tinggi dan Sains dan Teknologi kita, sehingga kemudian nanti permasalahan yang ada di dalamnya ini bukan permasalahan terkait dengan perguruan tinggi dan pengembangan teknologi dan sains, tapi lebih ke permasalahan internal. Maka sejak saat itu tidak akan membuat berbagai macam kemajuan bagi perguruan tinggi, bagi sains dan teknologi di Indonesia. Tapi apapun yang kemudian terjadi, meskipun sekarang karena sudah ada video klarifikasi gitu kan, bukan saya diedit atau bahkan itu bukan tamparan, saya tidak pernah menampar dan sebagainya, dan beliau mengklarifikasi bahwa sebenarnya itu bukan dipecat gitu, tapi perubahan rotasi mutasi gitu kan, biasa aja gitu. Padahal pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Neni itu jelas bahwa dia dipecat, awas kalau nanti saya pecat gitu kan, ketika kemudian menyebutkan kesalahan lagi setelah meja itu, dan setelah itu dia dipecat hanya dengan lisan tanpa surat. Maka benar pernyataan Bapak Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro kalau mengatakan Mbak Neni gak dipecat tapi mau dirotasi. Benar, karena gak ada suratnya, gak ada kejelasannya, mekanismenya seperti apa gak ada itu. Ya sudah, karena dia berkuasa gitu, terserah saya. Nah, itu yang kemudian akhirnya terfikirkan, dan hal inilah yang kemudian akhirnya menjadi salah satu peledak kenapa aksi demonstrasi di depan dan di halaman gedung Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek itu terjadi. Dan harapannya dari berbagai macam kejadian-kejadian ini, hari ini memang sudah berdamai, hari ini memang sudah selesai, tapi peristiwa-peristiwa itu akan terus berlanjut karena karakter itu sudah tertanam, sehingga akhirnya ya akan ada kejadian-kejadian yang terulang. Entah meskipun hari ini kita mendengar bahwa itu bukan tamparan, itu bukan pemukulan, tidak ada lempar melempar, tapi pada akhirnya semua orang tahu dan semua orang mengerti, dan ketika sampai terjadi aksi demonstrasi, tentu hal ini bukan hanya persoalan lisan, hal ini bukan hanya persoalan biasa, tapi hal ini sudah menyakiti perasaan-perasaan mereka. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kemudian perguruan tinggi, Kementerian Perguruan Tinggi dan Sains Teknologi ini tidak punya berbagai macam kehalusan perasaan. Karena kalau kata Tan Malaka, salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memperhalus perasaan, dan ketika Bapak Menteri Satrio Sumantri Bojonegoro tidak halus perasaannya, maka perlu dipertanyakan apakah beliau berpendidikan. Sehingga kemudian berbagai macam hal ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Meskipun Bapak Menteri ini pasti sudah punya pengalaman yang luar biasa, tapi apapun itu namanya manusia punya kesalahan. Tapi yang pasti adalah apakah kesalahan-kesalahan ini akan terus berulang atau kesalahan ini akan selesai.
Karena kalau ini dilakukan secara tidak benar, proses damainya juga tidak benar, hanya untuk kepentingan tertentu, pada akhirnya akan ada nini-nini baru, akan ada pegawai-pegawai baru yang juga akan merasakan dampak yang sama. Tapi semoga kejadian ini tidak berulang dan kita bisa memperbaiki serta mengembangkan pendidikan tinggi dan sains teknologi bangsa negara kita. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti. Ngomong doang. Ya nggak apa-apa. Ngomong aja. Ya maaf sekali lagi Pak. Aja kamu tuh. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Kesalahan saya Pak. Ya Pak, salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja Pak. Kenapa nggak sini kok? Saya ngurusin sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Kata Ricky sih kata udah kelar, saya salah ya Pak. Oh, udah tukang bohong kok, gimana sih? Ya mungkin saya baru tahu Pak. Salah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman katanya. Mana aman? Saya nonton Babel juga udah aman, kata Ricky aman ya. Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang Ricky katanya udah aman, dibohong berarti bang saya. Alah kamu udah. Tahu Pak kesalahan tim saya Pak. Apa salah kamu? Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya harus jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa nih kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segan sama saya masih dalam ngurusin anak. Dia Tapi dengan buah kamu kan? Iya, anak buah saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya Pak. Kamu sengaja bikin rumah ini air mata. Apa bilang? Baik Pak. Ini kalau nggak ada orang seknet nggak hidup deh. Iya, Kamu kerjanya apa sih? maaf Pak. Karena saya nggak sempat nemenin. Ya maaf Pak, saya nggak sempat nemenin Pak. Kamu. Ampun Pak. Ampun Pak. Maaf ya Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ajar kamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Dia bilang kata kedinginan sama saya Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Biar rumah ini nggak ada air. Maaf Pak. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak Pak, enggak sengaja. Enggak sengaja Pak. Maaf, saya nggak tahu. Tapi pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu telepon kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar Pak, Pak. Kasih tahu dia supaya jadi beres. Mana kamu ngapa-ngapain?